الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, jemaah salat maghrib rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa marilah terus kita jaga kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di tempat yang mulia. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga melahirkan ghirah, semangat di dalam hati kita untuk senantiasa bersegera dalam ketaatan. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita keistiqomahan seluruh amal ibadah kita, wabil khusus salat maghrib berjamaah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat semua nggih? Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan kajian tafsir kita. Surat An-Naba kemarin 1 sampai 5 kita sudah berbicara tentang bahwa penentangan orang-orang kafir Quraisy, pengingkaran mereka terhadap Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh makhluk hidup kelak. Kemudian Allah bantah mereka dengan tegas, dan Allah berikan ancaman yang keras kepada mereka yang mengingkarinya, bahwa nanti akan disediakan azab yang sangat pedih yang nanti akan mereka saksikan ainul yakin dengan mata kepala mereka sendiri, dengan mata pikiran dan kesadaran mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya Allah menerangkan tentang kekuasaannya. Allah sebutkan hal-hal tentang kekuasaannya sebagai penguat bahwa dibangkitkannya manusia nanti itu adalah perkara yang mudah, perkara yang gampang di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa wa banaina fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajaw wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habbaw wa nabata wa jannatin alfafa. 6 sampai ayat 16. Kita awali dari dari ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Alam di sini itu lafaz atau kata istifham, kata atau kalimat, kalau di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pertanyaan, kata tanya, ya, yang fungsinya adalah takrir. Bukankah sifatnya adalah takrir, penekanan Allah. Jadi ayat ini sebagai permulaan penjelasan tentang kekuasaannya Allah
seperti yang saya sampaikan tadi, dalam rangka mudah membangkitkan manusia yang sudah sebelumnya diwafatkan oleh Allah. Jadi ini penekanan di sana, ya, takdirnya Allah. Bukankah, nah begitu. Naj'al, telah kami jadikan. Di situ Allah menggunakannya dengan bentuk fi'il madhi. Di dalam tafsir Al-Maraghi saya kutip, saya nukil, kaifa tankiruna aw taskuna fil ba'ts wa qad ayantum ma yadullu alaihi min qudratin tammah wa ilmi muhitin wa hikmatin bahiratin taqtadiya alla yakuna ma khuliqa min khalqi abathan. Kata Syekh Al-Maraghi, bagaimana kalian bisa mengingkari atau meragukan kebangkitan, hari kebangkitan, padahal kalian telah menyaksikan sendiri bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaannya Allah yang sempurna, ilmunya meliputi segala hal, yang hikmahnya luar biasa, yang menuntut semua ciptaan ini tidak diciptakan dengan tidak manfaat, sia-sia. Ya, ini pengingat untuk kita semua, kata Syekh Baidawi dalam tafsir Baidawi terhadap kekuasaannya Allah terkait dengan keciptaan-ciptaan yang telah diciptakan Allah. Dan di ayat berikutnya itu tadi nanti kita sampaikan terus sampai yang saya baca itu semuanya tentang ciptaan Allah. Alam naj'alil arda mihada. Di situ kami kutipkan dalam tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, kenapa kok Allah gunakan ja'ala, menjadikan, mboten khalaqa, menciptakan. Maknanya sama. Maknanya sama, meskipun berbeda, menjadikan dan menciptakan. Di sini kami kutipkan pendapatnya Quraisy Shihab, kenapa kok lafadznya ja'ala itu menekankan bahwa di situ ada hikmah perlunya manusia memanfaatkan sebaik mungkin ciptaan tersebut. Dan penggunaan lafadz ja'ala di sana itu menunjukkan keagungan, karena di situ ada sighat jamak, nahnu. Jadi Allah menunjuki dirinya dengan sighat jamak. Kan ada innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, berarti pakai sighat mufrad, sendirian. Dalam kaidah tafsir, dalam ilmu tafsir dikenal sebuah rumus, jika Allah itu penggunaan untuk penyebutan dirinya menggunakan sighatnya jamak, itu bukan berarti ada sekutunya Allah, tidak, tetapi itu menunjukkan pengagungan dan kekuasaannya Allah. Maka alam naj'alil, ya kan, bukankah telah kami jadikan alam naj'alil arda, bumi, mihada. Nah, Allah sedang menunjukkan kekuasaannya dan manusia agar memperhatikan kekuasaan itu, ciptaan itu, dan memanfaatkan sebaik mungkin apa yang telah diciptakan oleh Allah, yaitu bumi. Mihada sebagai hamparan, sebagai hamparan. Misalkan alladzi ja'ala lakumul arda firasan, dan telah kami jadikan, dan dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai firas. Firas niku tempat tidur, masyaallah muslimin. Firas niku kasur. Dan kok sebagai kasur? Nanti kita terangkan. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa sa'alaka lakum fiha subulan. Surat Toha ayat 53. Sama di sana, mahdan, dihamparkan, terhampar itu tadi. Mihad itu maknanya diambil dari kata mahdan, artinya macam-macam ulama saya kutipkan di sini. Dihamparkan secara halus dan nyaman. Jadi firas, kasur itu kan nyaman, tempat yang nyaman dipakai untuk istirahat, tidur. Maka firas, tempat tidur.
Mihad itu adalah sesuatu yang dihamparkan, nyaman. Bisa juga al-mihad itu artinya kasur yang lembut yang ditata rapi secara bahasa ini. Bisa juga di dalam kamus mahad itu adalah tempat yang disiapkan untuk bayi. Ini dalam tafsir Al-Alusi diterangkan. Mihadan juga berarti tempat pijakan atau hamparan. Mujahid, Isa dan beberapa ulama Kufah membacanya mahdan, ayunan, tempat buayan bayi. Ya, dinamakan demikian karena fungsinya yang telah disediakan yaitu sebagai tempat pijakan yang sudah dihamparkan Allah, dan bumi itu dibuat senyaman mungkin bagi manusia. Dari ayat ini sebetulnya banyak penafsiran bahwa berarti bumi itu bentuknya datar. Tapi apakah seperti itu? Boten, nggih. Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya mihadan, ya ini maksudnya terhampar bagi semua makhluk, dibentangkan bagi mereka sehingga bumi menjadi tenang, diam dan nyaman. Kalimat mihadan di sana mengandung makna bahwa bumi itu Allah telah jadikan untuk kita manusia menjadi tempat layak untuk hidup. Sepanjang pengetahuan kita, di dalam tata surya kita, planet-planet yang ada di tata surya kita yang bisa ditinggali hanya bumi. Yang lain mboten saged ditinggali. Mars, oh di sana ada kayaknya di bekas-bekas air, tapi kan tetap nggak bisa sampai detik ini, tidak bisa ditinggali kecuali oleh robot. Gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayu firasan wa bisaton litastaqirra alaihal aqdam. Dalam tafsir Khazin dikatakan bahwa yaitu bumi itu sebagai alas tempat tidur dan hamparan agar kaki dapat menetap di atasnya. Nah, jadi tempat yang nyaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada juga ulama yang menafsirkan mihadan itu adalah mumahhadan. Diartikan sebagai mumahhadan. Apa mumahhadan? Dan bukankah telah kami jadikan bumi itu mumahhadan, sebagai tempat yang telah dipersiapkan oleh Allah sebagai tempat untuk kehidupan. Mumahhadan itu artinya dipersiapkan. Unduru ilal aradil lati ju'ilat mihadan muhayya'atan linnas wad dawabi ya'isuna 'alaiha wa yaqtatuna minal khairati had-dhahirati wal batinah. Lihatlah bumi yang telah dijadikan sebagai hamparan dan tempat yang disiapkan untuk manusia dan binatang yang hidup di atasnya, memperoleh rezeki dari berbagai kebaikan, dari yang tampak zahir maupun rezeki dan kebaikan itu dari sesuatu yang tidak tampak. Ini kata Syekh Al-Maraghi dalam tafsir As-Sabuni. Kami kutipkan, naj'al hadhil ardhal lati taskununaha mumahhada. Mumahhada tadi ya, li istiqrar 'alaiha wat taqallubi fi anha'iha ja'alnaha lakum kal firas wal bisati litastaqirru 'ala dhahriha wa tastafidu min suhuliha al wasi'ati bi anwa'i zuru'ah. Kata Syekh As-Sabuni, kami telah jadikan bumi ini yang kalian tinggali mumahhada tadi, telah disiapkan. Berarti apa? Bumi ini sudah stabil. Kalian tinggal di atasnya manusia, mudah menempatinya, mudah beraktivitas di berbagai sudutnya untuk menjalani kehidupan. Ya, maka disebutkan di sana kami menjadikannya bagi kalian seperti permadani dan hamparan agar kalian menetap di atasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa intinya kalau kita pelajari bumi ini sampun disiapkan. Alam naj'alil ardha mihada, itu maksudnya hamparan itu bukan buminya yang datar, tapi hamparan di sana adalah maknanya, ini metaforanya. Indahnya bahasa Al-Qur'an itu balaghonya banyak menggunakan bahasa
fora. Apa maknanya? Bumi itu sudah disiapkan Allah sebagai tempat yang cocok, yang nyaman untuk manusia dan makhluk hidup yang lain dalam menjalani kehidupan. Itu makna mihana. Agar nyaman, maka Allah lengkapi di dalamnya dengan segala macam fasilitas kehidupan. Jadi masyarakat muslimin, insya Allah sampai hari kiamat bumi ini cukup untuk kebutuhan makhluk hidup. Sudah Allah jamin itu. Cukup. Ada global warming, nanti pasti manusia akan bisa mengatasinya itu. Ada semuanya sebagainya itu. Okay? Pertanyaannya, bentuk bumi itu bulat maupun datar? Bulat nggih? Bulat. Kan banyak pendapat yang mengatakan bumi itu datar. Ya ini ya, ada bumi Firos, bumi Mihad, bumi itu sebagai hamparan begitu. Bumi itu kalau kami baca dalam tafsir Kementerian Agama, bumi itu bundar seperti bola, tetapi karena begitu besarnya maka permukaannya tampak datar seperti hamparan. Kami baca menurut penelitian ilmiah, kenapa kok disebabkan bumi itu terlihat datar? Karena keterbatasan pandangan manusia. Manusia itu makhluk kecil seperti berdiri di atas bola. Rata-rata tinggi manusia itu 1,5 sampai 2 meter. Ya, rata-rata. Sedangkan diameter bumi 12.800 km. Lah, manusia normal itu jangkauan pandangannya paling maksimal 4,8 kilo. Jadi pasti bumi itu tanpa datar dalam sudut pandang mata manusia memandang. Berdiri tinggi di gunung tertinggi Mount Everest yang tingginya 8.850 sekian itu, tetap bumi di puncak Everest, melihat bumi juga datar. Lah, dasar perhitungan ilmu fisika sampai bumi bulat itu kelihatan dari mana? Itu berdasarkan perhitungan manusia harus tingginya, maksudnya melihatnya di atas ketinggian 10 km. 10 km pesawat itu nggak sampai 10 km. Sampai 35.000 kaki biasanya kalau dalam pesawat itu, atau 40.000 kaki, ya kan? Tapi itu pun masih samar, ya. Nah, bumi juga maka melihatnya harus dari luar angkasa. Jadi mihad maknanya bumi itu sudah disiapkan betul, diisi fasilitasnya oleh Allah dengan berbagai macam, memenuhi kebutuhan kita agar makhluk hidup tinggal di dalamnya merasakan kenyamanan. Jadi layak untuk kehidupan. Nah, jadi itu. Makanya ini pelajaran kekuasaannya Allah. Alam naj'alil arda mihada. Kalau kita renungkan, perhatikan, ya Allah. Coba bumi itu ukurannya lebih besar dari sekian, mungkin juga belum tentu bisa bahkan sampai diameter ukuran jumlah air, seluruh kandungan bumi di dalam inti bumi itu semuanya by design sudah diperhitungkan dengan sangat sempurna oleh sang pencipta, yaitu Allah Rabbul Alamin. Gak mungkin bleset sedikit pun. Nah, ini makna dari mihada. Saya lanjutkan. Wal jibala audada, wawunya wawu atof menghubungkan sama dengan yang di sana, maknanya adalah dalam rangka menceritakan kekuasaannya Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Wal jibal, dan gunung-gunung, autada, jamak autad niku pasak, semerap nggih, pasak nggih, semerap pasak. Autad itu jamak pasak. Nah, ini harusnya sebetulnya ayat-ayat begini tuh namanya ayat-ayat alam. Harusnya kita terdorong untuk mempelajarinya sehingga melahirkan ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya umat Islam masih tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan. Padahal puncak kejayaan Islam selama 1400 tahun sebelum mengalami penurunan saat awal abad 20 karena banyak penjajahan oleh negara barat, itu karena pengetahuan. Maka saya bawa ini, Pak, sebagai referensi bukunya Profesor Agus Purwanto. Di rumah kami di masjid, saya kan juga pengurus takmir, saya itu kita jadwal rutin beliau, rutin setiap Selasa kedua dan keempat habis subuh ngaji di masjid, khusus tafsir ayat-ayat sains, ayat-ayat sains. Wes dijelaskan dalam perspektif sains. Beliau
guru besar ilmu fisika di ITS. Dan ini bukunya. Diterangkan dari pendekatan sen kambing, ayat tentang tawon, ayat tentang nyamuk, begitu-begitu. Gunung, laut, langit, apa sih langit itu? Tempat bertebarannya burung, semuanya diterangkan. Dan begitu dijelaskan secara ilmu pengetahuan, kita terkesima, maka kita semakin menguatkan keimanan. Lah harusnya begini itu kan, kalau kita yang pegang kunci ilmunya, kitalah yang mimpin peradaban dunia. Sayangnya kita hari ini umat Islam tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Nah, dan gunung-gunung Allah ciptakan sebagai pasaknya bumi. Autada itu bentuk jamaknya adalah watadun. Watadun itu pasak, yaitu sesuatu yang ditancapkan di dalam tanah untuk sebagai tempat mengikat tali di tenda. Itu namanya pasak. Kenapa kok Allah menggunakan lafadz pasak? Dalam tafsir Al-Misbah diterangkan, masyarakat Arab masa lampau itu mengenal banget yang namanya tenda atau kemah, karena kehidupan mereka di Arab itu kehidupan yang safar, yang musafir, bukan nomaden. Mereka sering berpergian jauh untuk melakukan perdagangan jual beli. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihla, perjalanan. Rihlatas sita, saat musim dingin. Wassoif, dan saat musim panas. Musim dingin, orang Mekah saat itu dagangnya ke Yaman. Kalau musim panas, dagangnya ke negeri Syam. Maka Allah menggunakan bahasa metafora lagi di sini, bahasa kinayah, perumpamaan. Dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai autad, pasak. Lah kalau kita semangat untuk menggali ilmu pengetahuan, harusnya ini digali betul fungsi dari gunung. Berarti gunung itu fungsi untuk menstabilkan bumi, sebagai pasak yang ditancapkan, diikatkan tali sehingga tenda itu, dijelaskan dalam tafsir Al-Munirnya Syekh Wahab Al-Sul, sehingga tenda itu berdiri dengan kokoh. Dalam tafsir Sobuni, wa ja'alnal jibala kal autadi lil ardi litasbuta bikum kama yusbatu baitu bil autad wa tadalla 'ala rusukhi. Kami jadikan gunung-gunung seperti pasak bagi bumi agar bumi tetap kokoh, sebagaimana tenda dipasang pasak agar terjaga kestabilannya. Nah, jadi kita paham bahwa Allah menciptakan gunung-gunung itu tujuannya adalah sebagai pasaknya bumi, dan negeri kita dianugerahi Allah dengan gunung-gunung yang banyak, apa namanya itu, yang ring, gunung berapi yang membentuk seperti cincin sampai di Pasifik sana, nggih. Terus itu negeri-negeri Jepang, Filipina, kita terus sampai ke lautan Pasifik, sampai ke Amerika sana. Ana ring Pasifik namanya. Di situ gunung-gunung Allah, termasuk gunung-gunung di dalam laut. Itu Allah terangkan juga nanti di Al-Quran ada ini, gunung-gunung di dalam laut. Masya Allah. Jadi Allah ciptakan ini untuk pasak, menahan agar stabil. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung kami pancangkan dengan kuku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syekh Al-Maraghib mengatakan, seandainya tidak ada gunung, bumi akan selalu mengalami kegoncangan karena di dalamnya terdapat bahan-bahan yang terus bergerak. Bahan-bahan yang terus bergerak. Magma itu kan, larva itu kan, kita sadari betul kan? Dan termasuk penyebab gempa bumi salah satunya adalah gempa bumi vulkanologi, yaitu karena disebabkan meletusnya gunung berapi. Saya kutipkan dalam tafsir Al-Muntakhab, Al-Muntakhab itu tafsir yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Mesir di bawah Kementerian Agama Mesir. Saya punyanya PDF sayangnya. Rata-rata yang dituliskan di sana itu semuanya sains. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan sains betul-betul diterangkan secara sains, ilmu pengetahuan. Dalam tafsir Al-Muntakhab diterangkan, di situ saya baca, lapisan padat kerat bumi dapat mencapai ketebalan 60 km. Lapisan itu jika meninggi maka membentuk gunung. Tapi lapisan itu jika tertekan dan kemudian turun, nah itu menjadi palung atau dasar di samudra. Semua ini Allah ciptakan, ono sing mendelep, wonten sing munggah, dalam rangka menjaga keseimbangan
bumi. Dari sini makanya Allah tadi menantang orang-orang kafir Quraisy. Sampai sejauh itu Allah cerita kekuasaannya melalui ciptaan-ciptaan yang telah dibuat oleh Allah. Lah kita umat Islam akan dapat sampai memahami ayat ini kalau kita betul-betul menelitinya menggunakan kacamata ilmu pengetahuan. Ya Allah, ternyata tentang ilmu fisika baru kita merenungkan, ya Allah Akbar, subhanallah, kekuasaan Allah begitu besar. Bayangkan kalau nggak ada gunung, maka bumi ini akan mudah bergoyang. Allah tegaskan sebagai autat, pasak, ditancap, memang sengaja ditancapkan oleh Allah dalam rangka menjaga kestabilan bumi. Masya Allah. Saya lanjutkan. Wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Khalaqa di sini sama, penekanannya dalam rangka pengagungan Allah, kehebatan ciptaan Allah. Dan telah kami ciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Di sini saya baca beberapa kitab tafsir namanya al-asnaf, yaitu berbagai macam jenis, bermacam-macam jenis. Maka saya baca maksudnya apa? Ya laki-laki perempuan. Ini pendapat yang kuat. Tapi saya menemukan ada pendapat alwanan, yaitu Allah ciptakan manusia dengan bermacam-macam warna kulit. Dan ada pula yang mengatakan termasuk di dalamnya adalah pasangan-pasangan yang Allah ciptakan. Malam, siang, panas, panjang, besar, kata para ulama, semua berpasang-pasangan. Nah, itu dalilnya apa? Surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar la'allakum tadakkarun, agar kamu tadakkar, merenungi, mengingat, mentadaburi kebesarannya Allah. Itu menunjukkan, ma'asyiral muslimin, para ulama mengatakan kenapa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Allah ingin menjelaskan bahwa yang tidak berpasangan, yang berdiri sendiri, itulah yang disebut dengan khaliq. Yang berpasang-pasangan itu pasti makhluk. Maka kalau ada konsep ketuhanan yang itu berpasang-pasangan, berarti sudah bisa dipastikan itu konsep sudah dibuat oleh makhluk yang punya keterbatasan ini. Ya, makhluk itu keterbatasan ini. Maka konsepnya makhluk itu pasti berpasang-pasangan. Kalau ada konsep ketuhanan yang menciptakan konsep ketuhanan itu menciptakan Tuhan punya pasangan, punya keturunan seperti berkeluarga, seperti kerajaan, ya itu sudah bisa dipastikan itu konsep yang dibuat oleh manusia. Nah, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat keempat itu penegas Allah itu qiyamu binafsihi. Itu konsepnya Ahlussunnah wal Jamaah. 20 sifat wajibnya Allah, salah satu adalah qiyamuhu binafsihi. Yang saya kutipkan Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan sifat qiyamuhu binafsihi adalah Allah sebagai sesuatu zat yang mandiri. Allah itu adalah zat yang kecukupan dari sesuatu selainnya, gak butuh siapapun. Justru sebaliknya, selain Allah itu membutuhkan akan hadirnya Allah. Maka disebut qiyamuhu binafsihi. Lah makanya di sini adalah menegaskan, kata para ulama, inilah yang menegaskan Allah itu khaliq, Allah itu tunggal, yang berpasang-pasangan itu adalah makhluk. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya jenis laki-laki perempuan, karena yang kuat pendapatnya adalah yang laki-laki perempuan ayat ini. Meskipun ulama boleh menafsirkannya berpasang-pasang itu umum, tidak hanya laki perempuan. Memang konsepnya begitu, siang, panas. Nah, Allah kan menciptakan begitu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan maksudnya adalah laki-laki dan perempuan masing-masing dapat bersenang-senang dengan lawan jenisnya karena itulah mereka akan berkembang biak melanjutkan keturunan. Al-Alusi mengatakan
berpasangan sebagai laki-laki dan perempuan agar kelangsungan keturunannya sempurna untuk melanjutkan kehidupan di dunia. As-Sabuni mengatakan wa ja'alnakum ayyuhan nas asnafan dukuran wa inasan liyantadima amrun nikah wat tanasul wala tanqati al hayatu an dhahri hada kaukabil ardi. Dalam rangka tadi diciptakan laki-laki dan perempuan agar menikah, agar berkembang biak, agar kehidupan di dunia ini tidak terputus karena kepunahan. Makanya mek wonten jeruk makan jeruk niku bertentangan dengan kodrat takdir Allah. Itu mboten keputus, itu penyakit dan hukumannya dalam fikih mboten main-main. Rasulullah melalui diceritakan dari Ibnu Abbas dan sebagainya, hukumnya tentang fikih napa berdasarkan hadis. Mek wonten tiang-tiang liwat itu mboten liwat nyun sewu lho nggih. Liwat dalam bahasa Arab tuh gay dan lesbi itu, maka hukumannya mati, Pak, hukuman mati. Caranya bagaimana menghukum matinya itu kalau dalam fikih dilempar dari jurang atau dari atas gunung jatuh ke bawah. Itu caranya. Nggih. Dalam tafsir Al-Maghribi saya baca juga sama kalimatnya dengan waja'alnakum asnaf dukur wa inasan dan seterusnya, itu sama kayak tafsir As-Sabuni mengatakan ya memang berpasangan itu laki-laki dan perempuan, negatif dan positif. Dalam rangka terjadi pernikahan di sana kerjasama, tentrem, kebahagiaan untuk melanjutkan pendidikan, untuk melanjutkan keturunan dan dinul Islam. Pengajaran pendidikan tarbiyah untuk dinul Islam. Jadi maknanya itu wa khalaqnakum azwaja. Hal ini sama dengan ayat yang sering dibaca oleh ustadz-ustadz saat nopo atau MC saat wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu bainakum litaskunu wajah ila litaskunu ilaya waja'ala bainakum mawaddata warahmala inna fi dzalika la'alakum yatafak. Bagi orang berpikir, maka wa min ayat, ada rumus dalam ilmu tafsir, kalau Allah sudah buka sebuah ayat dengan kalimat ayat wa min ayat, berarti di sana mboten sekedar informasi, mboten sekedar perintah, tapi penegasan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa min ayati an khalaqalakum, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan kalian berpasangan litaskunu, agar tentrem, sakinah. Maka kalau jenengan hari ini ingin sakinah, mawaddah, warahmah, berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21, rumusnya adalah di depan wa min ayah, berarti pendekatannya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena yang punya sakinah, sakan, sukun, mawaddah warahmah itu hanyalah Allah. Maka kalau rumah tangga pingin tentrem, ayem, sejahtera, bahagia, maka harus dalam pelaksanaan pengelolaannya ittaqillah, harus dengan cara bertakwalah. Makanya kalimatnya wa min ayat, itu rumusnya. Kalau jenengan nanti ngaji ketemu wa min ayat, bukan hanya sekedar perintah dan informasi, tapi diperintahkan dengan tegas oleh Allah untuk mendekat kepada Allah. Biar apa? Biar apa yang ada di dalam ayat itu Allah berikan kepada kita. Ini kajian Mau'izatul Hasanah pernikahan ini. Ya, saya lanjutkan. Wa ja'alna naumakum subata. Loh, masih Allah ceritakan kekuasaannya itu sampai 11 ayat. Dan kami jadikan naum, tidur, subata, untuk beristirahat. Nah, subata itu dalam bahasa Arab artinya istirahat. Ada yang memahaminya terambil dari kata sabata yang berarti kotok, memutus. Nah, maksudnya apa? Berarti diputus dari segala aktivitas. Nah, Wahbah Zuhaili mengatakan subata itu sebagai istirahat, berhenti dari aktivitas. Az-Zajjaj berkata as-sabat adalah berhenti dari bergerak. Maka di sana Al-Anbari, Ibnu Al-Anbari, pakar tafsir era tabi'in, mengatakan kami menjadikan tidur kalian sebagai pemberhentian. Maka as-sabat
Saya temukan dalam tafsir At-Tabari menjelaskan as-sabat itu maknanya as-sukun, tenang. Maka oleh karena itu wonten tidak hari yang disebut dengan sabat. Hari yang disebut dengan sabat wonten apa mboten? Hari Sabtu. Hari Sabat itu bahasa Ibrani yang kemudian diserap menjadi bahasa Arab. Bahasa Ibrani kali bahasa Arab itu bahasa yang satu rumpun. Satu rumpun berarti satu garis. Dan betul kan memang keluarga besar Nabi Ibrahim alaihi salam. Serumpun mirip-mirip. Nanti jenengan kalau di YouTube lihatan orang baca Taurat. Didengarkan itu sekilas mirip orang membaca Al-Quran. Sabat itu bahasa Ibrani kemudian menjadi terserap oleh bahasa Arab. Yaumus sabti disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya yaumur roha, hari istirahat. Nah, itu maknanya. Jadi waj'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai sarana untuk jenengan misalnya mboten tidur 2 hari 3 hari melebet rumah mboten sapi niku kliup tidore cukup, mek beruang niku tidore panjang mek musim dingin hibernasi itu. Nah itu Allah ciptakan kita tidur. Di sini saya banyak sekali mengurai dari tafsir itu, saya bacakan di sini ya. Dari uraian tersebut kami jadikan tidurmu di malam hari sebagai istirahat, penghenti pemutus dari berbagai kelelahan badan atau tubuh yang kalian alami sepanjang siang untuk memperoleh kebutuhan hidup. Ya kan, di situ kita dapat menyaksikan bahwa tidur selama beberapa jam di malam hari memberikan istirahat bagi kekuatan tubuh dari keletihan, mengembalikan energi yang lemah, memberikan semangat, pikiran dan badan kembali bergairah. Tanpa tidur, kekuatan tubuh akan habis, manusia tidak mampu melanjutkan pekerjaannya. Ini dijelaskan betul oleh Syekh Al-Maraghi, Ibnu Katsir dan Syekh Waba Al-Zuhaili dalam tafsirnya. Tapi yang menarik sekali lagi saya kutipkan tafsir Al-Muntakhab dari pemerintah Mesir tadi. Di sini pendekatannya lagi-lagi keilmuan Masyarul Muslim Science. Tidur itu kenapa kok disebut subata oleh Allah? Maknanya di sana adalah kalau kita diteliti tidur itu secara ilmiah, tidur itu berhenti berkurangnya saraf otak manusia. Subata. Lafadznya subat itu bisa istirahat, bisa berhenti. Tidur itu berkurangnya kegiatan saraf otak manusia. Karena ketika tidur, energi dan panas badan menurun. Pada waktu tidur, tubuh tenang, rileks. Setelah otot-otot dan saraf bekerja. Semua kegiatan tubuh saat tidur menurun kecuali metabolisme tubuh. Metabolisme tasik jalan. Aliran seni dari ginjal juga masih normal. Keringat masih normal. Itu hasil dari metabolisme. Makanya biar metabolisme kita tidak terganggu, kate turu luwe, itu bahaya. Tuku sego goreng, tuku tahu tek, itu bahaya. Secara medis gak baik, tapi kadang kula nggih seneng. Maca buku, buka laptop, ngetik sik luwe ngantuk gimana itu. Tahu nggak sehat ya? Proses tersebut jika berhenti justru akan membahayakan manusia, metabolisme maksudnya. Sedangkan saat tidur, pernafasan berkurang intensitasnya, tapi lebih panjang dan lebih banyak keluar dari dada, nafas dada ketimbang nafas perut. Jantung pun berdetak lebih lambat sehingga aliran darah menjadi lebih sedikit. Otot-otot yang tadinya kejang kemudian mengendur, maka tiang niku akhirnya pada fase betul-betul dikondisikan oleh Allah secara fisik untuk istirahat. Maka istirahat dengan tidur itu telah diciptakan Allah sebagai salah satu bentuk istirahat yang terbaik. Jadi istirahat itu bukan longgo-longgo, leye-leye, tapi istirahat yang terbaik secara ilmu dijelaskan tadi dalam tafsir Al-Muntakhab tadi, itu harus dengan tidur. Loh, mek ngaji dengan ilmu pengetahuan, Masya Allah. Apa rahasianya Allah menciptakan
tidur. Mek mboten ngaji yo nganggep turu iku biasa-biasa wae. Padahal ada rahasia di sana, kekuasaannya Allah. Dengan tidur jantungnya lambat, metabolismenya tetap, aliran darah berkurang, otot-otot yang tadinya tegang dan sebagainya turun, organ-organ yang tidak bekerja tadi karena tidak bekerja tadi turun, semuanya diistirahatkan oleh Allah. Masya Allah. Kecuali nopo jantung tetap memompa darah, ginjal juga ada jam-jamnya makanya tiang melean mari subuh terus tilem tangi-tangi duhur kesele tasik enten. Itulah kemudian yang dilanjutkan penjelasannya di ayat berikutnya, wa ja'alnal laila libasa. Masya Allah, tadi bicara tidur Allah, kemudian Allah menerangkan tentang wa ja'alnal laila, bicara tentang malam hari. Masyarul muslimin, dan telah kami jadikan malam itu sebagai libas. Libas itu napa? Baju, selimut. Napa maknae lho? Dari ayat-ayat tadi Allah tuh masih konsisten menggunakan keindahan bahasa, balaghahnya Al-Qur'an. Masih menggunakan bahasa metafora kalau dalam bahasa Indonesia. Bahasa kinaya, majas, perumpamaan. Dan kami jadikan malam seperti baju. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jam 7 pas gimana? Isya nggih. Maksudnya Allah menjadikan malam sebagai penutup, dengan kegelapannya dapat menutupi, menyelimuti, menyembunyikan sesuatu dari pandangan manusia, sebagaimana pakaian menutup tubuh dan aurat manusia. Ya kan? Ayat ini mengandung metafora dan sebagainya. Di ayat yang lain surat Asy-Syams, wal-laili idza yakhsha, dan kami dan demi malam yang menutupi. Berarti apa? Menutup seperti baju itu Allah hadirkan malam dalam gelap gulita. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini saya tampilkan di dalam kitab tafsir Al-Khazin, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Munir. Di antara manfaat malam bagi manusia adalah gelap malam dapat menyembunyikan dan melindungi seseorang yang tidur dari bahaya atau musuh. Dalam gelap malam manusia dapat berlindung, ya. Jenengan tidur dengan lampu menyala, dengan tidur dengan lampu gelap berbeda. Hormon yang dihasilkan tubuh berbeda. Nanti searching saja pakai googling. Manfaat tidur dengan lampu gelap itu mendorong hormon apa? Ketika lampu terang mendorong apa? Jadi kalau dari kata dokteran, kalau tidurnya lampu terang, hormon kita bingung karena ada cahaya. Di situ diterangkan, satu, dengan tidur dengan gelap itu tubuh menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi sebagai penghasil kekebalan tubuh. Makanya jenengan bangun tidur fresh, seger, sehat. Semuanya itu ada rahasianya Allah. Coba dunia ini nggak pakai malam, panas terus, bisa nggak? Bisa, ada penjelasannya di surat Al-Qasas ayat 71 dan 72. Nanti saya bacakan. Kalau nutut, kalau buatan nutut pertemuan berikutnya, karena saya mau menyampaikan gelap dan siang apa rahasianya Allah melalui, saya kutipkan dari buku ini. Masya Allah, tadi sore saya baca, ya Allah, Profesor Agus luar biasa menerangkannya apa rahasianya malam dan siang. Karena setelah ini waja'alnan nahara ma'asa, setelah Allah cerita malam sebagai tempat istirahat, libas, Allah nyeritakan waktu siang sebagai ma'as. Ma'as itu tempat mencari nafkah, waktu untuk orang mencukupi kebutuhannya. Makanya ma'isah mencukupi kebutuhan. Saya lanjutkan. Ya. 2, lebih cepat terlelap tidur. 3, mengurangi lemak dan menghindari resiko kegemukan. 4, meningkatkan kerja otak. Itu manfaat tidur di gelap malam. Makanya Allah sebutkan libas.
menutup agar tercipta suasana tenang, nyaman, orang tidur terlindungi, dan fisik hormon-hormonnya tadi dengan gelap itu akan memproduksi hormon melatonin dalam rangka untuk mendorong kekebalan tubuh. Makanya tiang melekan boten disarankan bergadang, jangan bergadang kata Roma Irama, mesti mudah sakit. Ya Allah, ini Al-Quran luar biasa, Al-Quran luar biasa Al-Quran. Maka tadi saya merenung kalimatnya Muhammad Abdu waktu di jalan. Ya Allah, Muhammad Abdu bilang al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu berseperti ini, gak karu-karuan, tertutup, tidak tampak keindahannya karena ditutup sendiri oleh umat Islam. Apa penyebabnya? Barat, kata Muhammad Abdu, mengalami puncak kemajuan ilmu dan teknologi karena mereka meninggalkan dogma agama mereka. Kita mengalami kemunduran, kata Muhammad Abdu, karena kita meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, bayang, seperti ini loh ilmu yang dari Al-Quran. Saya lanjutkan. Waja'alnan nahara ma'asya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sampun Isa. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan dan usia yang panjang, saya akan menerangkan di berikutnya, menggabungkan penjelasan tentang malam dan siang dalam satu pembahasan. Saya pakai ayat surat Al-Qasas ayat 71 dan 72. Ternyata nanti tak kasih bocoran, ma'asyiral muslimin, Allah sengaja nyiptakno siang dan malam balik teng ayat 6, alam naj'alil ardo mihada. Ternyata di sana malam dan siang Allah ciptakan ben kita ini hidup. Penjelasannya apa? Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.